Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan berkah untuk kita semua, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, tentu kita selalu bersyukur kehadirat Allah, tidak boleh berhenti mensyukurinya, memujinya, mengagungkannya. Mudah-mudahan akan menjadi tanda bagi kita semua bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang layak mendapatkan kebaikan di dunia, juga kemuliaan di akhirat. Amin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita ingin menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat. Maka kita berusaha sungguh-sungguh meneladani, mengikuti, dan mengamalkan semua tuntunan Nabi. Insya Allah semua kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita adalah umatnya Nabi yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang ayatul mawaddah warahmah. Ayat-ayat tentang cinta dan kasih sayang. Mawaddah lebih pada cinta yang bersifat biologis. Tapi ar-rahmah, kasih sayang, adalah kasih sayang atau cinta yang tidak memandang apapun. Begitulah dua anugerah Allah untuk kita semuanya. Ada cinta dan juga ada kasih sayang, ada mawaddah, juga ada rahmahnya. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah, cinta di dalam Al-Quran terkadang disebut dengan al-wud, al-mawaddah, al-hub, dan wal-mahabbah. Demikian juga di dalam hadis. Mahabbah ini sesungguhnya punya beragam makna. Berasal dari kata al-habab, yang artinya air yang meluap setelah hujan lebat. Dikatakan hababa al-asnan untuk mengungkapkan gigi yang putih dan bersih. Berarti cinta ini betul-betul adalah sesuatu yang sangat bersih, sesuatu yang sangat suci. Maka tidak boleh untuk yang kotor, untuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh pandangan dari Ibnu Qayyim misalnya dalam kitab Raudhatul Muhibbin, tamannya para pencinta. Beliau katakan mahabbah itu maknanya luapan hati seseorang ketika berhasrat untuk bertemu dengan kekasihnya. Maka kata mahabbah juga dikonotasikan kepada makna tenang, nyaman, damai. Itu tanda ia memiliki cinta. Di dalam ayat 69 surat Maryam, Allah mengabadikan kata wud atau mahabbah. Innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Orang-orang yang selalu berusaha beriman, berusaha beramal soleh, maka kelak Allah akan menanamkan cinta di dalam hatinya. Maka orang yang beriman penuh dengan cinta. Cinta kepada agamanya, cinta kepada seluruh tuntunan Allah dan Rasulnya, cinta kepada orang-orang solihin dan solihat, cinta kepada keluarganya, cinta kepada sesamanya. Landasan cintanya adalah karena Allah anugerahkan cinta kepada dirinya. Begitu makna dari surat Maryam ayat 69. Di surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan mawaddah pula. Asallah ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi. Masya Allah. Karenanya dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita mencintai, kadang kita membenci. Tapi cinta itu lebih utama kepada siapapun tanpa terkecuali. Ayat ini bicara tentang Nabi Muhammad SAW. Beliau mencintai siapapun. Bahkan jika dibahas surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-7, maka kasih sayang Nabi juga kepada yang memusuhinya. Nabi tidak membalas permusuhan itu. Nabi mendoakan mereka.
Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk, berikan tuntunan kepada mereka. Mereka ini belum tahu pentingnya kebaikan. Mereka mungkin belum memahami arti dari kehidupan ini. Begitulah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka juga diabadikan salah satu cinta dan kasih sayang yang sangat agung adalah antara dua suami dan istri. Di antara tanda-tanda kekuasaannya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah anugerahkan untuk suami dan istri mawaddah, cinta, rahmah, kasih sayang. Untuk apa semuanya? Litaskunu ilaiha, agar semakin tentram, semakin sakinah, semakin nyaman, semakin damai. Karenanya betul, kehidupan keluarga itu dibalut dengan cinta dan kasih sayang. Kadang unsurnya biologis, penampilan, apa yang ada secara materi. Tapi yang lebih kuat adalah unsur yang bersifat non-materi. Melihat itu karena Allah. Memperhatikannya karena Allah. Mencintainya pula karena Allah. Bukan aspek-aspek yang bersifat lahiriah. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabadikan di Al-Baqarah 165. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ada cinta yang paling agung. Harus lebih besar dari cinta kepada yang lain, yaitu cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, sahabat asa yang dirahmati Allah, kita mampu memanfaatkan mawaddah, cinta, warahmah, dan kasih sayang untuk Allah, untuk Rasulnya, dan untuk keluarga kita, untuk semua kita, sehingga kita dicatat oleh Allah orang-orang yang mengikuti tuntunan ayatul mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat asa yang dirahmati Allah, lebih tinggi dari cinta adalah kasih sayang, ar-rahmah. Maka urutannya mawaddah warahmah. Allah pemilik rahmat. Allah bersifat maha kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Rahim, Rahman, dan Rahim. Ayat yang diabadikan di surat An-Naml ayat 30. Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan surat. Surat itu intinya adalah mengajak Balqis untuk bersama-sama menjalankan tuntunan Allah. Dan diingatkan dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah. Innahu min Sulaiman. Surat itu dari Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sungguh dengan nama Allah yang maha pemurah, maha pengasih, juga maha penyayang. Karenanya rahmat itu di dalam hadis disebutkan adalah memang ciptaan Allah. Berarti rahmat itu anugerah Allah. Khalaqallah mi'ata rahmah. Fawadu'a wahidah baina khalqihi. Wa khaba'a indahu mi'atan illa wahidah. Allah mencipta 100 rahmat. Lalu satu rahmat itu Allah anugerahkan untuk terjadi cinta dan kasih sayang antara sesama makhluk Allah. Kemudian Allah simpan 99 rahmat di sisinya. Di dalam riwayat yang lain, nanti di yaumil akhir. Bayangkan di dunia aja kita bisa berkasih sayang, saling menyayangi, saling mengasihi, saling mencintai karena Allah. Bagaimana dengan 99 rahmat lainnya
yang Allah siapkan di dalam surga. Salah satu bukti rahmat Allah adalah diutusnya Nabi. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dan semua Nabi diutus itu tanda kasih sayang Allah. Dengan adanya Nabi, kehidupan kita lebih terarah. Dengan adanya Nabi, kita juga dibimbing, dituntun bahagia dunia, bahagia akhirat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh aku mengutusmu, atau kami tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Berarti sifat rahmat Allah juga dibuktikan dengan Allah mengutus Rasulullah dan para nabi utusan sebelumnya. Semuanya para nabi itu dikatakan sebagai Nabiyur Rahmah. Maka Nabi Muhammad SAW di dalam hadis An-Nasai rahimahullah dikatakan sebagai Nabiyur Rahmah, Nabi pembawa kasih sayang. Kalau itu Nabi kita, maka kita umatnya juga memang harus berkasih sayang. Tidak ada kata melainkan kasih dan sayang. Cinta dan kasih sayang, mawaddah warahmah. Maka pernah dalam satu kisah diceritakan ada seorang yang datang kepada Nabi. Kemudian beliau katakan, Nabi doakan kecelakaan untuk orang-orang musyrik. Nabi mengatakan, sahabatku, inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'itsu rahmah. Maaf, aku tidak diutus untuk melaknat, untuk menyalahkan, untuk menghakimi. Tapi aku diutus itu untuk memberikan rahmat. Rahmatku adalah rahmat Allah. Disitulah keagungan dari Nabi. Maka wahyu yang Allah berikan kepada Nabi, wahyu yang diwahyukan kepada Nabi juga syarat dengan nilai-nilai rahmat. Bersifat rahmat. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai semua manusia, di dalam Al-Quran ada mau'izah, nasihat atau pelajaran. Demikian juga syifa lima fis sudur, penyembuh, ya, penawar dari semua penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Kemudian Al-Quran itu petunjuk, hudan, dan rahmat. Maka semua tuntunan Al-Quran rahmat. Rahmat itu maknanya ada nilai-nilai kebaikan. Selalu berusaha untuk menghadirkan kebaikan. Dan dimensinya baik dunia, baik akhirat. Baik lahiriah, baik pula batiniah. Dimensinya baik untuk diri sendiri, baik untuk sesama. Begitulah agungnya surat Yunus ayat 57, bahwa nabinya Nabi Rahmat, Al-Qur'annya juga sebagai rahmat. Maka kita selaku ummatul Quran, ummatun Nabi Muhammad SAW, tentu amat sangat layak kita terus-menerus menebar cinta dan kasih sayang. Kalau kita menebar cinta dan kasih sayang, maka hadir selalu cinta dan kasih sayang di antara kita, bersama kita, bahkan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan, insya Allah. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mendahulukan rahmat di atas nikmat ilmu. Ilmu adalah karunia Allah. Rahmat juga karunia Allah. Namun kalau diperbandingkan antara ilmu dan rahmat, maka rahmat lebih mendahului atau di atas dari nikmat ilmu. Contohnya adalah kisah dari seorang Nabi Musa alaihi salam.
Mereka berdua, yaitu Nabi Musa dan pembantunya, bertemu dengan seorang hamba di antara hamba Allah, yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Diberikan kepadanya rahmat dari sisi Allah. Dengan demikian, setelah rahmat itu dianugerahkan, kami ajarkan kepadanya ilmu. Maka rahmat itu lebih mendahului ilmu. Kita dapat berkasih sayang dengan rahmat Allah. Kita tambah kasih sayang itu dengan ilmu dari Allah. Maka ilmu itu pemandu, ilmu itu penguat kasih dan sayang kita, penguat kebaikan kita. Tapi inti dari semuanya, kehidupan ini adalah rahmat dari Allah. Maka rahmat Allah adalah mengajarkan kita ilmu. Rahmat Allah adalah kita menuntut ilmu. Rahmat Allah adalah kita dimudahkan oleh Allah dengan ilmu. Dengan teknologi kita dimudahkan. Dengan sarana-sarana ilmu kita dimudahkan. Sarana-sarana yang sangat banyak kehidupan ini kita juga dimudahkan. Hakadha rajul kullama ittasa'a ilmuhu ittasa'at rahmatuhu. Karenanya kalau orang ilmunya luas, kasih sayangnya akan luas, kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Berarti kalau orang tidak punya kasih sayang, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Di antara unsur ilman nafi'ah adalah rahmatnya, kasih sayangnya. Nabi amat sangat sayang, amat sangat kasih kepada siapapun. Dan Nabi dibekali oleh Allah rahmat. Maka para nabi sangat sayang. Sedangkan ilmu itulah yang membimbing, yang menuntun agar kita mampu berkasih sayang. Allah juga mencintai hamba-hambanya yang selalu berkasih sayang. Bahkan memuji hamba-hambanya yang selalu berwasiat untuk saling berkasih sayang. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Dia Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan kasih sayang kepada orang beriman yang saling berpesan untuk bersabar, berpesan untuk saling berkasih sayang, berpesan agar orang saling menyayangi, saling mengasihi, juga dipuji oleh Allah. Bagaimana kalau langsung ia praktekkan kasih dan sayang itu, maka tentu tambah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pula, hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengabadikan doanya Ashabul Kahfi saat mereka berlindung ke dalam goa. Ternyata mereka mohon selalu mendapat rahmat dari Allah. Faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, kami bermohon, berikan rahmat kepada kami dari sisimu. Wahayyi lana min amrina rasyada, sempurnakan bagi kami petunjuk yang lurus untuk semua urusan-urusan kami. Rahmat Allah hadirkan untuk Ashabul Kahfi, kemudian petunjuknya juga Allah berikan kepada Ashabul Kahfi. Maka Ashabul Kahfi lengkap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, berikan pertolongan, petunjuknya sepanjang waktu mereka selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang atau rahmat adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Sehingga Nabi pernah menegur, ada seseorang yang kaku, tidak bisa mengasihi anak-anak, tidak ada rasa empati, tidak memiliki sifat kasih sayang, betul-betul kaku. Maka Nabi menegur sahabat itu dan mengatakan, apakah aku bisa mencegah darimu jika Allah mencabut kasih sayang dari hatimu? Menunjukkan ia sedang dicabut kasih sayangnya. Dengan anak-anak saja tidak ada kasih sayang. Bayangkan, itu adalah fitrah. Bagaimana dengan kita semuanya? Maka anak-anak adalah sesungguhnya sarana kasih sayang kita, atau ujian kasih sayang kita. Suami, istri, keluarga, orang tua, orang yang terdekat dengan kita juga sarana sekaligus ujian kasih sayang. Kalau tidak ada kasih sayang, berarti Allah sedang mencabut rahmat dari orang tersebut. Maka inilah orang-orang yang dikasih sayang, yang saling menyayangi. Dalam hadis Abu Daud rahimahullah, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang mengasihi itu akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih.
orang yang selalu berkasih sayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Perintahnya, irhamu man fil ardi. Ayo sayangi, kasihi yang di bumi. Nanti yang di langit akan mengasihi kalian. Bahkan di dalam hadis Imam Al-Bukhari rahimahullah dikatakan, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi sesamanya. Parameter orang itu dikasihi oleh Allah, mengasihi sesamanya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, Allah akan memberi pertolongan kepada hambanya yang menolong sesamanya. Demikian juga Allah akan turunkan rahmat kepada orang yang merahmati sesamanya. Betapa agung sifat rahmat ini. Maka nanti di dalam surga, orang yang layak menghuni surga adalah karena kasih dan sayang Allah. Ada di antara penghuni surga 3 golongan. Pemimpin yang adil, dermawan, lagi mendapat petunjuk, serta orang yang pengasih, berhati lembut kepada kerabat, berhati lembut kepada sesamanya. Kemudian orang yang menjaga dirinya dari hal yang diharamkan, iffah. Ia mampu menjaga dari yang diharapkan, berusaha menjaga pula dalam konteks hartanya, tidak meminta-minta, karena memang itu perilaku yang tercela di sisi Allah. Demikian juga seseorang tidak akan masuk surga sampai beriman. Ketika beriman pun saling mencintai. Maka Nabi SAW bertanya kepada kita semuanya, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Maukah aku tunjukkan, kata Nabi, kepada kalian, dengan ini kalian akan saling menyayangi dan mengasihi. Maka Nabi kemudian menyampaikan pesannya, Absyus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Karena salam itu penghormatan. Salam itu adalah doa. Salam itu tanda dia menyayangi sesamanya. Maka ketika seseorang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di situ ada doa, di situ ia menghormat, di situ ia menyayangi, di situ ia mengasihi. Begitulah petunjuk dari Nabi SAW. Jika ingin kita mendapatkan kasih sayang berupa surga Allah, maka inilah dalam kehidupan dunia kita juga menunjukkan kasih dan sayang kita. Justru setan sangat takut dengan kalimat rahmat. Makanya label kepada setan adalah laknatullah alaihi. Ini ada sebuah riwayat yang sangat menarik. Ketika ada seseorang yang tergelincir kakinya, mungkin terprosok, atau ya dalam tanda kutip ya terjadi sedikit yang mencelakakan di perjalanan. Sedangkan ia kemudian mengadu kepada Nabi. Ada pula riwayat yang mengatakan tergelincir karena kemaksiatan. Maka ia berhak untuk mendapatkan kasih sayang dengan dinasehati dan didoakan. Kemudian didatangkan kepada Nabi SAW orang yang telah minum khamr. Maka Nabi berkata, pukullah dia. Di antara kami ada yang memukul dengan tangan, dengan senda, dengan baju. Kemudian setelah pergi, orang-orang malah mendoakan keburukan. Ahzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Maka Rasul bersabda kepada seluruh yang hadir, rahimakallah, khususnya kepada tadi orang yang sudah selesai menjalankan hukuman dari Nabi SAW, rahimakallah. Tidak demikian, jangan engkau menghinakan dia, jangan engkau menyampaikan perkataan yang buruk. Katakanlah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Dan kalau terjadi sesuatu, jangan mengatakan sesuatu yang buruk untuk sahabatmu, karena itu membantu setan untuk menjatuhkannya. Maka katakanlah rahimakallah. Maka ucapan rahimakallah, yarhamukallah itu menunjukkan seseorang mencintainya. Kalau mencintainya, setan itu lari. Maka rahmat Allah bertentangan dengan perilaku setan dan gangguan setan. Demikian juga kalau kita saling berkasih sayang, setan tidak akan bisa masuk di antara kita. Dalam riwayat yang lain, setan itu berusaha sungguh-sungguh untuk mencerai-beraikan antara manusia, untuk memisahkan, untuk menyimpan benih-benih permusuhan, kebencian.
Kalau itu dikategorikan yang paling sukses. Maka orang menjaga dari godaan setan dengan saling berkasih sayang di antara mereka, insya Allah. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Studies Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Yang dimuliakan Allah, cinta dan kasih sayang itu kita jaga, kita pelihara, kita tingkatkan hingga kita bertemu di dalam surga. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Az-Zukhruf ayat 67. Kalau di dunia orang saling mencintai, berkasih sayang karena Allah, karena takwa, itu dikekalkan hingga ke surga. Tapi kalau saling kasih sayangnya dalam rangka kemaksiatan dan dosa, nanti saling bermusuhan di yaumil akhir kelak. Sehingga dalam sebuah hadis juga dikatakan dari sahabat Abi Umamah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Di antara tanda kesempurnaan iman seseorang kalau mencintainya karena Allah, membencinya karena Allah, kemudian juga memberi atau menghalangi pemberian karena Allah, bukan karena nafsu atau bukan karena memang sifatnya yang tercela. Di situ juga nanti di yaumil akhir, seseorang yang bercinta dan berkasih sayang karena Allah di dunia akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Di antaranya warujulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Bertemunya karena Allah. Kalau kemudian Allah takdirkan berpisah, berpisahnya juga karena Allah. Maka cinta dan kasih sayang dirawat karena kita semua, lantaran kasih dan sayang di antara kita akan dikekalkan hingga ke surga. Pertemanan, persahabatan, keluarga, semuanya dikekalkan. Kalau kemudian landasan cinta dan kasih sayangnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain dari hadis Nabi, betapa saling mencintai dan mengasihi itu sangat agung, dikaitkan dengan iman. Tidaklah kalian beriman, kata Nabi. Tidaklah sempurna iman kalian. Makna dari hadis ini, sampai kalian bisa dan mampu mencintai untuk saudara kalian seperti kalian mencintai untuk diri sendiri. Kalau kita senang diri kita mendapatkan kebaikan, kita senang orang lain dapat kebaikan. Kalau diri kita senang mendapatkan pemenuhan kebutuhan, kita senang orang lain mendapatkan pemenuhan kebutuhan. Berarti imannya lengkap, imannya sempurna. Diumpamakan oleh baginda Nabi juga, orang yang mukmin itu saling mencintai, menyayangi, berbelas kasih. Seperti satu jasad. Kalau salah satu dari anggota badan itu sakit, seluruh badan merasakan sakit. Kenapa? Bahkan tidak bisa tidur. Mungkin dia demam juga karena dia merasakan sakitnya sahabatnya, sakitnya saudaranya. Tubuh kita semuanya satu kesatuan. Tangan yang sakit, yang lain ikut sakit. Mata yang sakit, yang lain ikut sakit. Itulah perumpamaan yang sangat agung. Bagaimana sesama manusia saling berkasih sayang, ibarat satu tubuh yang saling merasakan kesulitan atau sebaliknya merasakan kebahagiaan. Bagaimana dengan cinta Allah dan Rasul-Nya? Seorang sahabat datang menemui Nabi. Kemudian ia bertanya, wahai Rasul, kapan itu kiamat?
Nabi mengatakan, apa yang kau persiapkan? Tidak perlu engkau tanya kiamat datangnya kapan, tapi bagaimana persiapanmu untuk menghadapinya nanti. Maka ia katakan, persiapanku adalah cinta Allah dan Rasulnya. Subhanallah, malah Nabi bersabda, almar'u ma'aman ahabbah. Engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Kita mencintai Nabi, kita bersama Nabi. Mencintai orang-orang soleh, kita bersama orang soleh. Mencintai yang kita cintai, itulah sesungguhnya anugerah Allah nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling cinta kepadaku di antara umatku adalah orang yang hidup setelahku, kata Nabi, di mana salah seorang di antara mereka ingin melihatku walau mereka harus mengorbankan keluarga dan harta bendanya. Hadis Imam Muslim. Berarti keinginan untuk bertemu Nabi. Ia mencintai Nabi, ia mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi. Dan itu tanda kalau semuanya akan dibalas dengan cinta Nabi, dengan keagungan dan kemuliaan di yaumil akhir. Sahabat asa yang dirahmati Allah, saking pentingnya cinta Allah dalam kehidupan ini, Nabi mengajarkan kepada kita doa cinta dan kasih sayang. Allahumma inni as'aluka hubba. Ya Allah, hamba memohon cintamu. Wa hubba man yuhibbu. Cinta orang yang mencintaimu. Wal amal alladhi yuballighuni hubba. Dan amal-amal yang membawa kami mencintaimu, ya Allah. Kemudian, Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi. Ya Allah, hamba memohon cintaku kepadamu lebih besar dari cintaku kepada diri sendiri, keluargaku, dan air yang sangat sejuk. Wa minal ma'il barik. Hadis Imam Tirmidzi. Maknanya cinta Allah segala-galanya. Kalau kita mencintai Allah, maka kita mencintai yang mencintai Allah. Mencintai amal yang dicintai oleh Allah. Dan kita mohon cinta kita kepada Allah lebih besar dari cinta kita kepada selain Allah. Meskipun minuman yang sangat segar, meskipun keluarga, meskipun diri sendiri. Karena itu adalah cinta Allah paling agung, cinta Allah paling mahal. Untuk sesuatu yang agung dan mahal, tentu kita bersungguh-sungguh meraihnya. Mudah-mudahan ayat-ayat cinta dan kasih sayang, ayatul mawaddah warahmah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang Nabi sampaikan di dalam hadis, dapat kita jaga, kita rawat. Kita kemudian akan kembali mendapatkan cinta dan kasih sayang di dalam surga. Bersama orang-orang yang kita cintai. Bersama keluarga, bersama sahabat yang saling mencintai. Insya Allah. Demikian, sahabat asa yang dimuliakan Allah, bahasan tentang ayat-ayat cinta dan kasih sayang. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.